Halo anak-anak dan Enci Engku, kita akan kembali berjumpa di Bina Anak pelajaran ke-18. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Berbicaralah kepada kami semua dan memohon ampun untuk semua dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dengan judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Enci-enci dan engku serta anak-anak semua, jadi pembacaan kita hari ini tentang Tuhan Yesus yang bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ada 3 kali pertanyaan yang diulang. Pertanyaan yang sama, dan kemudian Petrus atau Simon menjawab dengan jawaban yang sama. 3 kali pula, dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh melakukan hal yang sama 3 kali. Nah, sebelum Enci mau membahas poin-poin, Enci mau menyampaikan terlebih dahulu kepada anak-anak. Anak-anak pasti masih ingat minggu-minggu yang lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung, lalu kemudian Paskah. Nah, pada saat Tuhan Yesus akan disalib, masih ingat apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus benar sekali menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan sudah ingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Petrus pergi, dan saat ini adalah sambungan dari cerita tentang sesudah Tuhan Yesus bangkit. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, hidup, dia menampakkan diri, lalu akhirnya dia datang kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan yang dia cari, dia tanyakan, dia cari adalah Petrus. Makanya dia memanggil Petrus bukan lagi dengan nama Petrus, tetapi Tuhan memanggil Petrus dengan nama asalnya, nama pertama, nama aslinya, yaitu Simon, anak Yohanes. Anak-anak tahu bahwa Petrus artinya adalah batu karang. Dan Tuhan ada tertulis di dalam Alkitab bahwa di atas batu karang ini Tuhan akan mendirikan jemaatnya.
Nah, hari ini Tuhan memanggil Petrus bukan dengan nama Petrus batu karang, tetapi Tuhan memanggil Petrus dengan nama awalnya, yaitu Simon. Mengapa? Karena Tuhan mau mengingatkan Petrus. Tuhan mau memanggil dia dengan nama aslinya, dengan hubungan yang lebih dekat. Lalu apa yang bisa anak-anak dan encik pelajari dari pembacaan ini? Yang pertama, kasih tanpa syarat. Nah, tadi encik sudah jelaskan, Petrus pernah menyangkali Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus sedang menjalani penebusan untuk manusia, menjalani hukuman dosa kita ketika dia di jalan salib, dia sedang dipukuli. Petrus tidak mau mengakui bahwa dia murid Tuhan Yesus. Dia menyangkal. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi apakah ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Petrus berbuat salah, lalu Tuhan Yesus marah? Terus Tuhan Yesus berkata saat dia bangkit, oh saya tidak akan ingat-ingat lagi dengan Petrus, karena dia sudah pernah menyangkali saya. Tidak anak-anak, ternyata Tuhan Yesus datang untuk mencari Petrus. Dan dia memanggil Petrus dengan penuh keberanian, dengan penuh kelembutan. Dia datang mencari Petrus. Ini mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa kalau mau mengasihi siapapun, kita harus mengasihi tanpa syarat apapun. Apa artinya? Enci mau katakan, kasih yang tanpa syarat itu kasih yang seperti ini anak-anak contohnya. Misalnya, anak-anak punya teman, terus teman itu suka membuli kita, suka melakukan hal yang tidak baik. Nah, kalau kasih yang tanpa syarat, kita akan tetap mengasihi, kita akan tetap berteman dengan dia, walaupun dia nakal. Kita akan tetap sayang, kita akan tetap mau berbagi, meskipun dia tidak suka berbagi dengan kita. Jadi kasih tanpa syarat, kasih yang tidak ada meskipunnya, walaupun dia nakal, meskipun dia tidak baik, dia sering mengganggu kita, dia menyakiti kita, kita akan tetap mau berteman, mau mengampuni. Itu artinya kasih yang tanpa syarat. Tidak pilih-pilih, bukan hanya kepada orang yang baik saja, kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita pun, kita akan tetap mengampuni dan tetap mengasihi. Itu yang dimaksud dengan kasih tanpa syarat. Lalu pelajaran kedua, apa yang bisa kita pelajari, yaitu kasih yang memulihkan. Anak-anak, Tuhan Yesus datang mencari Petrus, sekalipun Petrus pernah menyangkal dia. Lalu Tuhan Yesus memanggil dia kembali. Dan kemudian setelah Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan 3 kali dengan jawaban yang sama, akhirnya Tuhan Yesus pun memberikan tugas. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kasih Tuhan adalah kasih yang memulihkan. Kasih yang tidak menghakimi. Apa artinya anak-anak? Kasih yang memulihkan. Ada kalanya kalau misalnya teman berbuat salah, seringkali anak-anak kita selalu sudah tidak mau menegur, tidak mau berteman lagi, tidak mau bermain bersama. Akhirnya sudah ada jarak antara kita dengan teman. Atau mungkin kita sampaikan ke teman yang satunya lagi, jangan berteman lagi dengan dia ya, dia begini. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu anak-anak. Setelah Tuhan melihat hati Petrus, Petrus mengakui, Petrus menyadari, makanya
di ayat yang keberapa tadi ada dikatakan hati Petrus merasa sedih. Sebab Petrus pada akhirnya menyadari anak-anak bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Dia ingat, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Makanya mengapa Tuhan harus bertanya sebanyak 3 kali. Tapi Petrus tidak marah, dia malah sedih. Sedih di sini berarti dia malu, dia mengingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan, namun Tuhan tidak membuat dia semakin jatuh, semakin terhilang. Ini artinya Tuhan mau mengingatkan untuk Enci, untuk anak-anak semua bahwa kalau ada orang yang melakukan kesalahan, jangan sampai kita malah menjadi orang yang mendorong teman kita untuk lebih jadi nakal, lebih jadi jahat, atau lebih membuli. Teman kita misalnya sudah salah, lalu kita lebih pojokkan, lebih mungkin berkata, kamu memang pencuri, dasar pembohong. Tuhan mau seperti Petrus, kita cari, kita ampuni dia, kita berbicara kembali, dan mungkin ajak dia ke sekolah minggu, ajak dia kembali berdoa, ajak dia kembali rajin beribadah bersama-sama, karena kasih Tuhan adalah kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan, bukan yang menyakiti. Makanya Petrus Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan berikan satu lagi tugas, gembalakan domba-dombaku. Hari ini Enci dan anak-anak semua pun mendapat tugas yang sama. Tugas yang pertama, seperti yang Enci katakan tadi, mengasihi tanpa syarat. Sekalipun dia sering nakal kepada kita, sekalipun dia mengejek, walaupun dia tidak sayang dengan kita, kita akan tetap mengasihi. Kita mengasihi bukan hanya kepada orang yang baik terhadap kita. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengasihi supaya kasih kita memulihkan, menyembuhkan orang-orang di sekitar kita. Jangan jadi hakim, jangan membuli teman yang sudah melakukan kesalahan, tapi Tuhan memberikan tugas gembalakan domba-dombaku. Jadilah alat berkat anak-anakku, bawa teman-temanmu, bawa mereka kembali kepada Tuhan, kembali ke gereja, kembali melakukan kebenaran firman, sebab sampaikan Kristus sudah mati untuk semua dosa kita, dan dia sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa yaitu maut. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dosa kita sudah diselesaikan, kita sudah diampuni, kita sudah dipulihkan dengan kasih Tuhan yang besar, sehingga ia rela menyerahkan nyawanya. Sekarang anak-anak yang sudah ditebus, dikasihi oleh Tuhan, hiduplah sebaik-baiknya, penuh kasih sebenar-benarnya, sebab kita semua diselamatkan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah alat Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, seperti Tuhan mencari Petrus dengan kasih yang tak bersyarat, ajar kami untuk boleh mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi kami. Berikan kami hati menjadi alat Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan luka hati setiap orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami alat kesaksian, karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, maka tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang tahu bersyukur dengan cara kami akan selalu taat kepada kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah cerita Alkitab di Bina Anak pelajaran 18. Sampai jumpa lagi. Encik berharap anak-anak, mama-mama, papa-papa, encik-encik semua mohon di like, di subscribe, and comment. Terima kasih. Demikianlah cerita Alkitab di Bina Anak pelajaran 18. Sampai jumpa lagi.